Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh sukacita Tuhan berikan kepada kita di hari ini, dan tidak terasa kita sudah ada di minggu Advent yang pertama. Dan karena itu, mari kita terus memuji kebesaran nama Tuhan, dan mari bersama-sama kita mengangkat pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari saudara-saudara kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur untuk segala pemeliharaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini pula bermohonlah juga kami kepadamu ketika kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Curahan Roh Kudus-Mu kiranya membawa kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan segala kehendak firman-Mu dalam segala keberadaan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, Tuhan tuntun dan berkatilah kami sekalian. Nah, doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dalam Mazmur 72 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah Yesus Kristus, Raja segala bangsa. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, tentunya tidak mudah memimpin bangsa yang besar dan penuh dengan keragaman. Oleh karena itu, kita perlu mendukung pemerintah dan program kerjanya. Akan tetapi, kita juga perlu bersikap kritis supaya keadilan, kebenaran, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terwujud. Tetapi, satu hal yang harus kita tahu bahwa hanya satu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Ia memperlihatkan dirinya sebagai satu-satunya penguasa dengan pemerintahan yang bersifat universal, tanpa pilih kasih, dan mampu menjangkau seluruh harapan manusia. Dalam firman kita saat ini berisikan sebuah doa untuk raja yang akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran, dan Mazmur ini juga dianggap sebagai nubuat mesianis yang mengacu kepada Yesus Kristus, Raja yang sempurna dan membawa keadilan, damai, serta pengharapan baru bagi umat manusia. Dan dalam ayat 10 hingga ayat yang ke-11, di sini menggambarkan pemerintahan Yesus, yang pemerintahannya akan meluas ke segala bangsa yang tidak terbatas oleh wilayah geografis.
melainkan meluas ke seluruh bumi. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, tanpa memandang suku, bangsa, atau status sosial. Karena itu dikatakan, Dia tidak saja akan memerintah atas orang-orang yang menghuni di padang belantara, para petani, dan orang desa, tetapi juga atas orang-orang yang tinggal di istana-istana. Karena itu di ayat 10 dikatakan, raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau yang paling terpencil dari Israel dan merupakan bangsa-bangsa daerah pesisir. Mereka akan membawa persembahan-persembahan kepadanya sebagai Tuhan mereka yang berdaulat oleh Dia, dan di bawah Dia mereka memegang takhta dan tanah-tanah kekuasaan mereka. Orang-orang Majus dari timur, yang kemungkinan merupakan golongan dari derajat paling tinggi di negeri mereka, datang untuk menyembahnya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Mereka hendak mempersembahkan diri mereka kepadanya, dan inilah persembahan terbaik yang bisa mereka berikan kepada Kristus. Mereka menyampaikan upeti, persembahan rohani yang berupa doa dan pujian, dan mempersembahkannya kepada Kristus sebagai Allah mereka, kepada Kristus sebagai mezbah yang menyucikan setiap persembahan. Semua raja akan sujud menyembah kepadanya, dan di sini menunjuk pada tindakan pengabdian dan pelayanan hanya kepada satu Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan inilah bukti kedaulatan dan pengakuan kepada Tuhan Allah yang dihormati dan dilayani oleh semua raja dan bangsa di seluruh dunia. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, dalam penghayatan di Minggu Advent ini mengingatkan kita, Ia datang untuk semua orang tanpa kecuali. Ini juga menjadi pengingat kepada kita sekalian bahwa misi kita pula sebagai gereja yang adalah membawa kabar baik tentang Yesus kepada semua orang, baik melalui pemberitaan Injil maupun melalui tindakan kasih. Maka dari itu, marilah kita juga akan selalu melakukan segala kehendak-Nya, memberikan sebuah persembahan yang terbaik kepadanya, dan terus menyembah Dia sebagai Tuhan yang adalah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua telah diberkati dalam pelayanan firman saat ini. Terus membawa kami untuk selalu sujud menyembah kepada Tuhan, karena Ia adalah satu-satunya yang akan senantiasa membawa sebuah sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita sekalian. Karena itu, kita yakin percaya pula kehidupan kita juga di hari ini. Ketika kita bermohon, ketika kita meminta, maka Tuhanlah yang akan terus beracara dalam kehidupan kita. Karena itu, kiranya Tuhan menuntun kami semua, baik pribadi, keluarga kami, dalam berbagai mata pencarian kami, dalam berbagai profesi kami, usaha pendidikan kami. Tuhanlah yang akan terus menilik kebenaran kehidupan kami, sehingga kami yakin percaya keberhasilan, kesuksesan pasti akan selalu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami semua. Dan bermohonlah juga kami kepada-Mu ya Tuhan, bagi kehidupan juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang, baik mereka yang melawan sakit penyakit, yang berjuang dengan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhanlah yang akan senantiasa ada dan menyertai setiap langkah kehidupan mereka, memberikan pemulihan, memberikan kekuatan, kemampuan, agar mereka terus yakin percaya betapa Tuhan yang begitu baik dan teramat baik dalam keberadaan kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, seluruh kehidupan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah syukur dan doa kami kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah bagian perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.